Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, yang kami puji sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada saat Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian akan firman-Mu yang sebentar lagi kami akan renungkan. Segala kuasa yang ingin mengacaukan hati dan pikiran kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Inilah kami Tuhan, kini kami tenang di dalam merenungkan firman, karena kami telah menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi perenungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan pada kita saat ini adalah hidup taat, hidup yang diberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh ketaatan yang ada di sekitar kita. Seorang pelajar disebut taat ketika ia mengikuti dan melaksanakan aturan sekolah. Ia memakai baju seragam sekolah, datang tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh sekolah, dan mengikuti proses belajar mengajar dengan tertib. Begitu juga seorang anak disebut ia taat ketika ia mengikuti, mendengar, dan melaksanakan apa yang orang tuanya nasihatkan kepadanya. Ada banyak kasus-kasus kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh karena terabaikan dan tidak taat kepada aturan berlalu lintas. Sudah 3 bulan lamanya kita tidak beribadah di gereja, dan pada saat ini kita telah diperkenankan untuk beribadah di gereja, walaupun masih dengan jadwal yang bergilir. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa beribadah di gereja dengan penuh sukacita. Tetapi perlu juga kita menaati, taat kepada protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah.
yakni pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan kalau kita merasa kurang sehat, maka kita menunda dulu untuk datang beribadah di gereja. Jadi semua itu aturan-aturan, nasihat-nasihat, kita mesti taat untuk melakukannya demi untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam iman, ketaatan pada saat ini kita belajar bagaimana hidup yang taat itu yang kita teladani di dalam kehidupan seorang yang bernama Nuh. Nuh di sini disebut sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan. Ia hidup dengan benar, ia hidup dengan tidak bercela. Berbeda dengan kehidupan orang yang pada saat itu yang ada di sekitar Nuh, dengan hidup penuh dengan celah, melakukan kejahatan, kekerasan. Tetapi Nuh mampu hidup taat kepada Tuhan dengan hidup yang benar dan tidak bercela. Ini juga mungkin disebabkan oleh ia hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nuh memiliki 3 orang anak, yakni Sem, Ham, dan Yafet. Dan di saat ini, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memerintahkan kepadanya untuk membuat bahtera yang bertingkat. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Dan bahtera ini haruslah dibuat dengan kayu yang sangat keras, yakni kayu gofir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan pembuatan bahtera ini sudahlah jelas di dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa Allah sudah membuat keputusan bahwa ia akan mengakhiri hidup segala makhluk, termasuk manusia, karena bumi telah penuh dengan kekerasan dan kejahatan oleh karena manusia tidak mau hidup taat kepada Tuhan. Tetapi satu keluarga, satu pribadi, yaitu Nuh, ia hidup taat kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan menyuruhnya untuk membuat yaitu bahtera. Bahtera nanti ini digunakan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya beserta anak-anaknya dan segala makhluk yang Tuhan perintahkan kepadanya. Memang untuk membuat bahtera ini bagi Nuh adalah suatu hal yang sulit. Karena kenapa? Karena Nuh sama sekali tidak mengenal, tidak tahu menahu mengenai pola, mengenai bentuk daripada bahtera yang ia buat. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun bahtera yang pernah dibuat manusia pada saat itu. Hari itu ia menerima perintah dan harus melaksanakannya. Allah memberikan semua ukuran untuk diikuti oleh Nuh. Dan apa respon Nuh? Respon Nuh adalah menaati perintah Allah dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ia mengerjakannya tanpa keraguan, walaupun ia sama sekali tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Bahkan mungkin ia ditertawakan bagaimana sebuah bahtera dibuat, dibangun ya di tengah-tengah daratan yang sangat jauh dari sungai, dari laut. Dan kemudian ia melakukannya, mengerjakannya tanpa bersungut-sungut. Ia juga tidak mengeluh betapa sulitnya membuat bahtera yang begitu besar. Bahkan ia tidak berbantah dengan Allah tentang tujuan pembuatan bahtera itu. Sebab sebelumnya sama sekali tidak pernah terjadi air bah. Tetapi Nuh taat melakukan perintah daripada Allah.
Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7 disebutkan di situ, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita atas firman Tuhan ini? Yang pertama adalah ketidaktaatan menuai hukuman, bencana, dan kesengsaraan. Ada banyak kejadian yang akhirnya membuat diri seseorang mendapat teguran dan hukuman akibat ketidaktaatannya. Bahkan tak jarang menuai bencana. Hanya karena mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan batas kecepatan berkendaraan, seseorang mengalami kecelakaan. Hanya karena ketidaktaatan anak kepada orang tuanya, akhirnya hidupnya menderita. Terlebih ketidaktaatan kepada Allah membuat manusia menjadi berdosa dan berbuat jahat dengan mengabaikan perintahnya, yakni firman-Nya. Namun suatu kepastian, apabila ia tidak bertobat, maka ia menuai balasan setimpal dengan perbuatannya yang jahat. Yang kedua, ketaatan akan membawa berkat dalam hidup. Nuh sedikit pun tidak pernah protes dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ia tahu bahwa rencana Tuhan membawa kebaikan dan keselamatan bagi kehidupannya, kehidupan keluarganya, kehidupan anak-anaknya. Begitu juga dengan kita, semestinya di dalam hidup ini kita banyak berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak perlu banyak teori. Untuk taat tidak perlu banyak berbicara. Tetapi hendaknya berbuat, menaati, bekerja untuk Tuhan. Kebanyakan orang gampang bicara, gampang berteori, gampang membuat, gampang menggosip. Akhirnya hidup kita penuh dengan caci maki, fitnah, dusta, menebar kebencian, bahkan pencitraan diri. Hendaklah Nuh menjadi teladan dan contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana ia dengan penuh tanggung jawab melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Untuk itu marilah kita belajar untuk taat. Walaupun terasa berat, tetapi ketaatan membawa kita pada berkat keselamatan. Nuh menjadi saluran keselamatan bagi keluarganya dan segala makhluk hidup. Kiranya kita pun demikian. Kiranya hidup kita, diri kita menjadi saluran keselamatan untuk bahtera rumah tangga kita dengan hidup yang benar, hidup tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui ibadah kita, dan dari setiap firman Tuhan yang kita renungkan setiap saat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Dan kami meminta tuntunan daripada Roh Kudus. Kiranya itulah yang menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.